Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Stefani Wijaya. Aku adalah salah satu alumni dari Candle Tree School tahun 2021. Dan saat ini aku sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, khususnya di Sekolah Farmasi di tahun pertama. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan testimoni aku selama aku belajar di Candle Tree. Banyak hal yang saya dapatkan dan aku pelajarin selama masa studi aku di Candle Tree ini. Salah satunya itu adalah skill kepemimpinan yang aku dapatkan setelah mengikuti berbagai kegiatan seperti OSIS, kemudian kepanitiaan dalam suatu acara. Dan menurut aku skill memimpin itu sangat penting, baik itu memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain, karena sudah terlihat gitu. Setelah aku lulus dan kemudian masuk ke dunia kampus, skill ini itu akan sangat terpakai saat aku mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti unit atau himpunan dan sebagainya. Kemudian ada juga metode pembelajaran di Candle Tree yang menjadi salah satu metode favorit aku, yaitu metode pembelajaran melalui presentasi. Karena melalui metode pembelajaran ini aku jadi terlatih untuk bisa menyampaikan ide-ide aku ke orang banyak. Dan tentunya hal-hal ini itu tidak semata-mata membantu aku untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit aku, tapi juga bisa membantu aku untuk survive di dunia kampus. Jadi aku tidak sekedar membaca bahan presentasi, tetapi aku dilatih untuk bisa menyampaikan ide itu dengan baik dan memastikan orang lain itu paham apa yang aku sedang bicarakan. Hal yang ada di Candle Tree yang membantu aku untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri yaitu adalah timeline karir. Program ini tuh adalah program yang sudah ada sejak kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi setiap siswa itu diminta untuk memvisualisasikan masa depannya. Misalkan mereka ingin jadi apa saat sudah besar, lalu langkah apa saja yang harus mereka ambil. Dan menurut aku sendiri ini sangat membantu aku, karena jujur dan fun fact, rencana aku untuk masuk ITB itu dan mengambil sekolah farmasi itu terdapat di timeline karir aku. Jadi saat itu tuh aku benar-benar merenungkan aku ingin seperti apa di masa depan, aku ingin seperti apa setelah aku lulus dari SMA, dan menjadi jelas gitu. Jadi tidak seperti asal memilih jurusan atau asal memilih perguruan tinggi negeri, tetapi aku punya tujuan yang clear. Jadi perlu diketahui bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada 2 jalur utama, yaitu jalur undangan dan jalur tes. Aku sendiri diberi kesempatan untuk bisa lulus di jalur undangan. Jadi yang menjadi faktor kualifikasinya itu adalah nilai rapot. Jadi tips dari aku untuk bisa diterima di jalur undangan itu, pertama, kamu harus banyak research. Jadi kamu cari tahu jika ingin masuk perguruan tinggi negeri ini umumnya rata-rata nilai rapotnya itu harus berapa gitu. Dan menurut aku kamu harus belajar untuk bisa mempertahankan rata-rata nilai di atas angka tertentu. Seperti misalnya di atas 88 atau di atas 85 jika itu ketinggian. Karena kalau di SNM di jalur undangan ini atau SNMPTN itu kan yang dilihat adalah rapot. Jadi kalian harus bisa mempertahankan nilai kalian, dan gak harus selalu naik kok nilai kalian, karena belajar dari pengalaman aku sendiri, nilai aku itu tidak senantiasa naik, pasti ada masa turunnya, lalu naiknya, lalu turunnya, dan itu tidak menjadi faktor penghalang asalkan kalian yaitu bisa mempertahankan nilai kalian di atas angka tertentu. Kemudian kalian rajin-rajin mencari sertifikat. Sertifikatnya ini kalau bisa berhubungan dengan jurusan yang ingin kalian ambil. Misalnya kalian mengikuti olimpiade atau mengikuti kegiatan volunteer atau organisasi, pokoknya sertifikat apapun yang menurut kalian tuh bisa membantu kalian untuk masuk ke PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Kemudian untuk jalur tes ini aku hanya bisa memberikan satu tips, yaitu belajar dengan banyak dan persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kalau dari jalur tes ini kan
materi yang ditesnya itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi materi 3 tahun itu tuh dijadiin dalam satu tes. Dan yang ditesin itu juga bukan 1 atau 2 mata pelajaran, tapi 4 mata pelajaran dan 4 materi lainnya. Jadi saran aku sih kalian siapkan dari jauh-jauh hari. Jangan siapkan dari 2 minggu sebelum tes atau sebulan sebelum tes, karena itu tidak akan cukup gitu. Aku sendiri waktu persiapan itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, walaupun akhirnya aku tidak mengambil tesnya karena sudah diterima di jalur undangan. Jadi ya itu, kalian harus siapin dan belajar dari jauh-jauh hari. Nah, tips aku kalau kalian nggak mau belajar terlalu banyak, kalian harus bisa dengerin guru saat menjelaskan di kelas. Jadi materi yang dijelaskan guru itu kalian sudah paham, jadi kalian tidak perlu mereview, kalian hanya tinggal latihan soal dan memantapkan materi yang sudah kalian dapat, dan itu akan lebih membantu kalian. Dan tips terakhir dari aku untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yaitu adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena kita boleh memiliki rencana, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak ya itu tidak akan terjadi.